Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dakwah. Jadi kalau menurut buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, pendekatan dakwah itu adalah sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan ini didasarkan pada mitra dakwah atau suasana yang melingkupinya. Ada 3 pendekatan dakwah menurut Saudi Siraj yang diutarakan dalam buku Ilmu Dakwah. Yang pertama, pendekatan budaya. Yang kedua, pendekatan psikologis. Dan yang ketiga, pendekatan pendidikan. Pendekatan budaya ini misalnya seperti yang dilakukan oleh para wali songo dahulu yang menyebarkan Islam melalui wayang, contohnya dari Sunan Kalijogo, atau contoh lain dari Rasulullah yang ketika berhadapan dengan nenek-nenek buta yang selalu berteriak jangan dekati Muhammad, jangan percaya Muhammad, dan menuduhkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Rasulullah, padahal Rasulullah ada di depannya dan sedang menyuapinya. Kemudian Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menyuapi. Kemudian dari situ si nenek baru sadar selama ini yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad, dan kemudian si nenek mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Atau mungkin contoh yang ada di zaman sekarang seperti yang dikutip dari artikel Asma Nadia yang mengatakan bahwa cara paling efektif untuk menjauhi umat Islam dari ajarannya bukanlah perang militer atau kekerasan, tapi melalui pendekatan budaya. Jadi Asma Nadia ini termasuk penulis, pembuat film juga yang dia berdakwah di dalamnya, di mana dia masuk ke dalam budaya anak muda, membuat film yang di dalamnya terdapat unsur konsep ta'aruf dalam Islam. Kemudian pendekatan pendidikan itu ada formal, informal, dan non-formal. Formal itu contohnya seperti lembaga sekolah, pesantren, dan lain-lain. Kalau yang informal itu didikan dari lingkungan keluarga, kalau lembaga non-formal itu lembaga pendidikan di masyarakat. Pendekatan psikologis bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana tingkat keagamaan yang difahami, dihayati, dan diamalkan si mitra dakwah. Dengan kita mengetahui bagaimana kondisi mitra dakwah, maka pesan akan bisa tersampaikan dan diterima oleh si mitra dakwah. Nah, dari penjelasan itu semua bisa disimpulkan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan dakwah struktural dan pendekatan dakwah kultural. Dari definisi tadi terdapat 2 pendekatan dakwah, yaitu pendekatan dakwah yang terpusat pada pendakwah dan pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah. Yang terpusat pada pendakwah berarti dakwah menyesuaikan dengan kemampuan si pendakwah, dan ini hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan dakwah hingga mitra dakwah memahaminya. Terpusat pada mitra dakwah berarti berupaya mengubah keagamaan mitra dakwah tidak hanya pada tingkat pemahaman, tapi juga mengubah sikap dan perilaku mitra dakwah. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.